Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Patno SPD SD MPD dari UPTD SDN 1 Anjatan. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini kita sedang dihadapkan pada masa perubahan, di mana kurikulum yang kita laksanakan, yakni kurikulum 2013, mulai tahun ini secara bertahap akan dirubah menjadi kurikulum merdeka. Mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya, mengapa kurikulum terus berubah-ubah? Kurikulum yang sebelumnya saja belum utuh dikuasai atau baru bisa melaksanakan secara penuh, sekarang harus berubah kembali, dan lain sebagainya. Ada pula yang berpikir setiap ganti menteri ganti pula kurikulum. Tentu bukan itu sebabnya. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari segarkan pengetahuan kita dalam hal-hal berikut. Apa itu kurikulum? Komponen kurikulum, peran dan fungsi kurikulum, dan sejarah perubahan kurikulum. 1. Apa itu kurikulum? Ada banyak pengertian tentang kurikulum. Di antaranya, kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan, di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Lantas apa saja komponen dari kurikulum? Menurut Ralph Taylor, kurikulum terbagi atas 4 komponen, yaitu tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi. Dan mari kita ingat kembali tentang peran dan fungsi kurikulum. Dalam pelaksanaannya, kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Sementara fungsi kurikulum bagi pendidikan adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Sejarah mencatat tentang perubahan kurikulum di Indonesia yang diawali pada tahun 1947, yang merupakan rintisan terbentuknya kurikulum pendidikan di negara kita. Kemudian pada tahun 1964, kurikulum berubah menjadi rencana pendidikan sekolah dasar. Tahun 1968, kurikulum sekolah dasar. Tahun 1973, kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan. Tahun 1975 kembali pada kurikulum sekolah dasar. Tahun 1984, kurikulum 1985. Tahun 1994, kurikulum 1995. Pada tahun 1997, kurikulum berbasis kompetensi. Tahun 2006, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan tahun 2013, kurikulum 2013, yang beberapa dari kita masih melaksanakan kurikulum tersebut.
perubahan demi perubahan kurikulum tersebut apakah menandakan bahwa kurikulum yang ada itu sudah baik? Oh, tentu tidak, karena kurikulum memang baik pada masanya. Namun seiring perubahan zaman dan masa, kurikulum itu perlu penyesuaian sesuai dengan perkembangan zaman dan siswa. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini membawa perubahan yang besar dapat beragam informasi dan pengetahuan cepat mereka dapatkan cepat pada masa pandemi COVID-19 di mana mereka menerapkan pembelajaran daring. Kondisi ini memerlukan suatu tindakan yang cepat dan terencana guna mengatasi masalah pendidikan kita. Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa mengapa kurikulum perlu berubah. Kurikulum perlu berubah yakni untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Karena kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi peserta didik dan menyiapkan generasi yang visioner sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Ingat, perubahan adalah sebuah keniscayaan, termasuk perubahan dalam proses pendidikan. Terlebih dalam era digitalisasi saat ini yang segalanya serba cepat. Selamat belajar dan teruslah berinovasi untuk pendidikan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.